Oke, selamat sore. Ah, dengan saya, Gustaf Arianto Milapa. Saat ini saya akan memaparkan tentang data flowing diagram atau singkatannya yaitu DFD. Sebelum kita melangkah ke data yaitu yang pertama itu pendahuluan DFD, data flowing diagram. Oh, adalah diagram alir data atau DFD adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan aliran data dalam suatu sistem dengan DVD. Kita dapat memahami bagaimana data diproses dan ditransfer antar entitas. Ini sangat penting dalam analisa sistem untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada. Apa itu FDP? FDP atau Data Volume Diagram merupakan presentasi grafik dari aliran informasi dalam suatu sistem, identitas, proses, dan data store. Ada komponen utama dalam DFD dengan menggunakan DFD itu sendiri. Kita dapat menganalisa bagaimana data bergerak dan diproses dalam sistem yang ada. Di dalam DFD ada beberapa komponen. Komponen utama DFD meliputi entitas adalah sumber atau tujuan data, proses adalah transformasi data, data store adalah tempat penyimpanan data atau memahami komponen ini sangat penting untuk membuat DFD yang efektif dan akurat. Jenis data flow diagram ada beberapa. Ketika kita memahami DFD, kita harus mengetahui DFD itu sendiri terbagi dari tiga jenis. Semuanya memiliki peran dan fungsi masing-masing. Adapun pembuatan tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan proyek atau manajemen. Ada jenisnya level satu yaitu menggambarkan sistem yang berinteraksi dengan eksternal. Yang level 2 menggambarkan proses penjabaran informasi secara rinci. Yang level 2 lebih mendalam lagi dibuat ketika membutuhkan penjelasan yang sangat jauh lebih rinci. Fungsi diagram flowing, fungsi data flowing diagram yang harus diketahui ada tiga. Yang pertama, visualisasi sistem yang saling terkait. Kedua, media perancangan model. Ketiga, sebagai informasi rancangan sistem itu sendiri. Penggunaan DFD, pembuatan data flow diagram adalah yang gampang-gampang susah. Diperlukan pemahaman yang mendalam serta riset untuk dapat menggambarkan DFD secara optimal dan mudah dipahami oleh banyak orang. Setidaknya Anda perlu memahami tentang simbol yang digunakan dan langkah-langkah pembuatan berikut secara umum hal yang perlu diperhatikan membuat dan menggunakan FTP. Dalam simbol data flow diagram ada empat. Yang pertama eksternal N3. Simbol pertama yang digunakan untuk dalam FDP adalah eksternal entity atau terminator eksternal. Pihak yang berada di luar sistem bisa berupa individu atau organisasi, divisi, perusahaan, atau sistem lainnya. Akan memberikan input ke sistem atau menerima dari sistem satu digambarkan dengan simbol kotak atau persegi panjang. Seperti ini datanya atau simbol diagram. Yang kedua yaitu proses. Proses modelnya bulat, yaitu proses TFD adalah proses yang dilakukan sebuah mesin untuk mengubah input menjadi output.
menjadi format yang berbeda. Hal ini digambarkan dengan simbol lingkaran atau persegi panjang juga bisa, dengan garis dengan bagian yang dalamnya. Data store. Data store adalah file yang menyimpan atau informasi untuk digunakan. Dengan kata lain, data store ini adalah database. Biasanya data store ini berupa tabel sehingga lebih mudah diolah. Setiap data store harusnya terhubung dengan setiap setidaknya satu input dan satu output seperti dikutip oleh visual diagram. Data store ini digambarkan dengan simbol dua garis sejajar. Data flow. Data flow adalah arus data yang mengalir di antara suatu proses terminator dan data store. Hal ini digambarkan dengan simbol tanda panah. Di sini ada kelebihan DFD dan kekurangan. Apa kelebihannya? Kita bahas dulu untuk kelebihannya. DFD memiliki banyak kelebihan. Antara lain memudahkan pemahaman aliran data, membantu dalam identifikasi masalah, dan memberikan gambaran yang jelas tentang sistem. DFD analisa sistem menjadi lebih terstruktur dan sistematis. Nah, untuk kekurangannya, meskipun memiliki banyak kelebihan, DFD juga memiliki beberapa kekurangan. Misalnya DFD bisa menjadi kompleks jika sistem terlalu besar dan sulit menggambarkan interaksi yang rumit antara proses. Oleh karena itu, perlu kehati-hatian dalam penggunaannya. Penerapan DFD. DFD banyak digunakan dalam berbagai bidang. Pengembangan perangkat lunak, manajemen proyek, dan analisis bisnis. Dengan penerapan DFD, organisasi dapat mengidentifikasi kebutuhan dan memperbaiki proses yang ada dengan lebih efisien. Kesimpulan, memahami diagram aliran data DFD adalah kunci dalam analisa sistem. Dengan DFD kita dapat menggambarkan aliran data secara jelas dan teratur dan sistematis. Ini membantu dalam mengidentifikasi masalah kebutuhan sehingga analisis sistem menjadi efektif. Sekian pemaparan saya tentang data flowing diagram. Selamat sore.